warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sama kita hormati, yang kita muliakan seluruh pengurus Masjid As-Sakinah. Selanjutnya Bapak, Ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu, Pak. Saya ingin bertanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, dari suaranya masih semangat saya rasa nih. Ini hari yang keberapa, Pak? Hari puasa yang ke-15. Masya Allah. Mulai nanti malam sudah masuk paruh kedua bulan Ramadan. Dianjurkan di mazhab kita di ujung witirnya itu untuk membaca kunut. Jadi kalau Bapak misalkan di ujung witir, dan biasa di setiap Ramadan seperti itu, kalau malam 16 sampai terakhir ada kunut setelah rakaat ketiga atau di rakaat terakhir witir setelah i'tidalnya, maka itu dianjurkan di mazhab kita, di mazhab Syafi'i. Di mazhab yang lain ada yang berpendapat dianjurkan, ada yang tidak. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bahas pagi ini atau subuh ini beberapa hal, dan nanti setelah itu ada sesi, biasanya sesi masukan, kritikan ataupun pertanyaan. Bagi yang lapang waktu dipersilahkan, nanti bagi yang ada hajat tidak ditahan lagi langkahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi tajuknya ada dua lah. Pertama, sebelumnya kita membahas persiapan menuju sholat zuhur. Jadi memang karena Ramadan ini adalah mengarahkan hati lebih dekat, lebih memprioritaskan akhirat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat bagus sekali kita mengikuti arahan para ulama tasawuf yang sangat hati-hati, yang sangat peduli, yang sangat memperhatikan waktu mereka, Pak. Jadi ulama tasawuf itu dia ingin satu detik pun waktu dia di atas dunia ini memang berguna di akhirat. Jadi kita perhatikan misalkan Imam Al-Ghazali, pengarang kitab ini, Pak, diatur waktu. Jadi kalau dari jam sekian ke jam sekian, atau kalau dari zaman dahulu belum ada jam sedetail ini, jadi mereka mengukur dari, para ulama itu mengukur dari matahari, dari bulan. Sebutkannya kalau sudah terbit fajar, maksudnya masuk subuh, Pak, sampai nanti terbit matahari yang Anda kerjakan ini. Dari terbit matahari sampai waktu duha yang Anda kerjakan ini, diatur tuh, Pak, di planning benar-benar. Dari ada tujuh, dia bagi hari itu atau aktivitas seorang muslim itu 7 bagian dalam sehari semalam. Jadi kalau seorang memang menerapkan itu, wallahu alam, dia akan dekatlah kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi kalau zuhur kemarin itu persiapannya, sebelum zuhur ada tidur apa namanya, Pak? Qailulah, tidur qailulah. Bapak ingat, qailulah itu bahasa aslinya seorang Arab Badui misalkan, atau orang Arab, dia karena panas di Timur Tengah, jadi berhenti sejenak menjelang zuhur, di bawah pohon misalkan, atau di bawah pokok korma, dan dia bernaung di situ karena panas, dan dia tidur sebentar. Setelah itu baru melanjutkan aktivitasnya, atau sholat zuhur baru melanjutkan aktivitasnya. Jadi itu tidur qailulah, tidur sebentar, paling lama maksimal sebenarnya 15 menit, lebih kurang. Kalau lebih, maka itu sebenarnya sudah condong tidak qailulah lagi. Tapi itu kalau dilatih sebenarnya, Pak, insya Allah sama dengan orang kalau dia biasa bangun subuh, dia tak perlu ada alarm pun, insya Allah dia bangun. Tapi memang kalau tidak kuat hati, alarm nanti berkali-kali pun, dan model suara alarmnya bermacam-macam, sampai jam 8 kadang belum bangun juga. Jadi jemaah yang dirahmati Allah yang benar, kalau hati itu kuat, semuanya akan mudah. Tapi kalau hati tidak kuat, nanti keras pun tak mempan. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, itu kemarin yang berkaitan dengan sholat zuhur. Jadi selanjutnya antara zuhur dengan asar, apakah sebenarnya yang paling perlu dikerjakan di situ? Jadi disebutkan ulama kita di kitab ini juga ada disebutkan, ada setidaknya beberapa hal, tidak banyak, yang paling fokus setelah zuhur, setelah sholat berjemaah, dan diusahakan, kata Imam Ghazali,
solatlah solat fardu zuhur dan yang lain ma'al imam, bersama imam, fi jama'atin, berjemaah. Sebab sebenarnya apakah wajib berjemaah solat ataukah tidak, itu berbeda pandangan ulama. Kalau di mazhab kita Pak, mazhab Syafi'i, dia pendapat yang paling kuat adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jika dikerjakan sebagian masyarakat Islam di area itu atau di lorong tersebut atau di kampung tersebut, maka sudah dikategorikan gugur kewajiban itu kepada mereka, sudah terpada, sudah cukup. Tapi kalau semuanya hadir lebih bagus. Namun kalau satu pun tidak ada Pak di kampung itu yang sholat berjemaah, dan ini masih ada di sebagian kampung-kampung kita masyarakat, lewat lalu di satu kampung, tengok masjidnya seram sekali, seram sekali nampak masjidnya. Memang sholat zuhur kita tunggu-tunggu azan tak ada, sibuk. Tapi diperhatikan ada beberapa rumah di situ, katakanlah ada 60 kakak misalkan, tak ada yang azan di situ. Jadi ini sebenarnya Pak, di hadis disebutkan ma min qaryatin, tidaklah ada satu kampung, satu area pemukiman masyarakat, lalu la tuqamu fihi bisolatin bi jama'atin, tidak diterapkan di situ salat berjemaah, illa qad istahwadat alaihimus syaitan, melainkan syaitan. Bahkan disebutkan 3 orang saja di situ Pak, 3 orang saja tidak didirikan salat berjemaah, maka akan dikuasai oleh syaitan. Istahwadat dalam bahasa Arab itu mengarah, seperti kuda misalkan Pak, kalau digiring oleh pemandunya atau yang punyanya itu disebut istahwadat, melainkan syaitan akan menggiring mereka atau mengarahkan fikiran mereka. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita ketahui hukum salat berjemaah tadi 3 orang sampai lebih. Jadi kalau sudah 60 kakak itu sudah lebih dari 3 orang, tidak ada salat berjemaah di situ, maka syaitan akan menggiring pikiran mereka, atau syaitan berarti sudah mengalahkan mereka. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, dari sini diambil hukum bahwasanya salat berjemaah hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada 1 orang, 2 orang sekurang-kurang berjemaah, imamun wa makmum, ada imam, ada makmum seorang, sudah sah salat berjemaah. Jadi kalau kita misalkan ke kebun atau nelayan, dia bawa anak dia, masuk waktu sholat, bersandar sebentar ke satu pulau misalkan, atau kalau agak besar perahunya, pongpongnya bisa sholat di situ. Nanti dia sholat dengan anaknya yang sudah mumayyiz, katakanlah 7 tahun ke atas, maka sudah dikategorikan sholat berjemaah. Sekurang-kurang sholat berjemaah imamun wa makmum, ada imam, ada makmum, imam 1, makmum 1. Dengan istri saya Pak Ustaz macam mana? Iya, dengan istri pun sudah dikategorikan sholat berjemaah. Jadi tidak ditentukan harus sama-sama laki, sama-sama perempuan. Jadi ada yang bertanya, Pak Ustaz, kalau zaman sekarang ini na'udzubillah, ada seorang laki, ada seorang perempuan, mereka bukan mahram, tapi mereka sholat berjemaah, sahkah sholat berjemaah mereka? Misalkan pacaran lah bahasa apanya, na'udzubillah. Di Islam tidak ada tuh Pak. Kalau mau serius dalam cinta maka menikah. Itu yang paling itu yang ditetapkan di agama kita. Jadi misalkan mereka bukan mahram tapi sholat berjemaah, sahkah itu? Jadi dia konteksnya 2. Satu, perlakuan mereka istilahnya berduaan itu tidak dibenarkan di agama, tetapi sholat berjemaahnya tetap sah, sebab tadi syaratnya ada imam, ada makmum. Jadi harus teliti seperti itu. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi tadi kembali ke fokus. Kalau di mazhab Hambali Pak, menurut mereka fardu ain, fardu ain solat berjemaah. Apa arti fardu ain? Setiap individu wajib dia solat berjemaah. Tapi kalau dia solat sendiri, sah solat sendirinya, namun dia berdosa. Makanya kalau ada saudara-saudara kita misalkan dia bersemangat sekali solat fardu berjemaah, lalu dia katakan kalau tidak solat fardu berjemaah itu nanti berdosa dan hukumnya fardu ain, maka sudah dapat kita pastikan sebenarnya beliau itu mengarah ke mazhab Hambali.
secara umum kerajaan Arab Saudi sampai sekarang itu mereka condong ke mazhab Hambali. Makanya kalau Bapak perhatikan, tapi sebenarnya kalau prinsip ini bisa diamalkan bagus, bukan salah. Kalau di kerajaan Arab Saudi kita perhatikan, terutama di Mekah Madinah, kalau azan berkumandang semua akan fokus untuk arah sholat. Bahkan televisinya pun nampak semacam dipending dulu, dan yang berjualan misalkan stop dulu. Dan nanti kalau yang dekat-dekat dengan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, bahkan yang agak jauh pun saya perhatikan seperti itu, Pak. Nanti kalau misalkan dia masih buka, sholat sedang ditunaikan seperti itu, dia tidak ikut ke sana, atau masih tetap dia buka, terpampang kedainya, nanti akan ada surat dilayangkan tuh. Kalau saya tidak salah 3 kali. Kalau 3 kali masih dia buat, itu disegel tempat jualannya tersebut. Jadi itu memang kerajaan Arab Saudi, dan mereka bermazhab Hambali, ya, mazhab Hambali tadi itu. Jemaah yang dirahmati Allah, mazhab Maliki mereka berpendapat salat berjemaah itu sunnah muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan. Pak Ustadz, saya dengar ada sunat muakkadah. Apa bedanya itu? Sebenarnya sunat muakkad itu di bawah dari fardu kifayah, Pak. Jadi kita sering mendengar fardu kifayah. Fardu kifayah itu bukan cuma jenazah saja. Jadi fardu kifayah itu banyak, Pak, ya. Fardu kifayah satu orang melaksanakannya, atau kata kalau sholat berjamaah tadi 2 orang, sudah gugur kewajiban itu dari seluruh masyarakat. Itu namanya kewajiban kolektif bahasa sekarangnya. Kewajiban kolektif, tapi kalau ada yang mengerjakan gugur kewajibannya. Fardu ain, fardu kifayah, sunat muakkad. Sunat muakkad di derajat ketiga. Yakni kalau Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan perbuatan itu atau amal itu, maka otomatis sunat muakkad. Contoh salat Idul Fitri yang tak lama lagi, mudah-mudahan insyaallah kita disampaikan kepada Idul Fitri, itu sunat muakkad karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat tersebut. Salat apalagi salat witir, Pak, salat qiyamul lail, salat witir itu sunat muakkad dalam mazhab kita. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Salat qabliyah subuh tadi, salat sunat fajar atau salat qabliyah subuh, itu sama, Pak, ya, namanya saja berbeda. Itu pun sunat muakkad. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat sunat qabliyah subuh, sama ada beliau dalam perjalanan, sama ada tidak. Makanya muakkad. Kalau tidak pernah ditinggalkan Rasulullah dan beliau tetap terus istiqamah mengerjakannya, padahal amal itu amal sunat, maka nama sunatnya apa tadi, Pak? Sunat muakkad. Kalau sesekali beliau kerjakan, sesekali beliau tidak kerjakan amal sunat tersebut, maka disebut amal sunat saja. Contohnya salat duha. Salat duha itu salat muakkad atau tidak? Jawabannya salat sunat, bukan muakkad, tetapi banyak fadilahnya. Sebab kadang di hadis disebutkan Rasulullah mensolatkannya, kadang pernah juga baginda tidak mengerjakannya atau meninggalkannya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, menurut mazhab Maliki sunat muakkad, dan itu satu pendapat di mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi oleh sebab itu sebagus-bagusnya memang seluruhnya sepakat salat berjemaah itu sangat dianjurkan. Namun ketentuan hukumnya seperti itu. Jadi kalau ada perbedaan begitu, Pak, kita tidak boleh bersikukuh. Anda itu perempuan, ya. Kenapa Anda bilang saya perempuan? Karena Anda saya tengok salat di rumah, bilangnya. Jadi itu tidak boleh klaim seperti itu, Pak. Kalau kita meyakini satu pendapat, tapi ada pendapat ulama yang lain, dalilnya juga ada, hadisnya sahih atau hasan ada, kita tidak boleh begitu, tidak boleh membuat klaim fanatik seperti itu. Kalau lelaki sholatnya di masjid, kalau perempuan sholatnya di rumah, itu benar, pada dasarnya memang benar, tetapi tidak boleh nanti itu dibuat sindiran untuk memojokkan orang lain. Harus diketahui hukumnya, Pak. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, itu sering kita sampaikan. Ada juga sebagian masyarakat kita memang dengar tidak, Pak, kalau sekarang ini, tapi dulu ratusan tahun pernah di Mekah Madinah juga membaca jahar basmalah dan berkunut di subuh. Jadi kalau praktek satu mazhab itu bukan jadi harus dipanatikan menjadi dalil agama dan hadis. Jadi seperti itu dia, harus objektif kata orang sekarang.
membuat dalil itu harus begitu. Dulu, sekarang memang kalau kita perhatikan baik sholat tarawih, sholat isya, Imam Masjidil Haram tidak membaca itu. Kita tidak mengatakan tidak membacanya, tetapi tidak menjaharkannya. Sir, amin, dan seterusnya. Nah, jadi itu maksud kita supaya dalam memahami agama ini, segi sudut fikih kita tidak, berarti Pak Ustaz salat berjemaah hukumnya tadi seperti itu, ada perbedaan, tetapi sepakat kita semua sebisa-bisanya salat berjemaah. Sebab dalam sejarah Pak, baginda Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan salat sendiri. Yang kita ketahui selalunya beliau salat berjemaah. Bahkan dalam keadaan sakit yang di ujung hidup beliau pun diceritanya itu sangat masyhur sekali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika sakit berat sekali dan para sahabat sudah menunggu Pak untuk sholat, karena rumah Nabi kita itu persis di samping Masjidin Nabawi. Kuburan Nabi kita yang sekarang itulah rumah Nabi kita dulu. Jadi sekarang sudah masuk area masjid. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika beliau sakit dan seperti tidak sadar, bukan tidak sadar Pak ya, saking beratnya penyakit itu dan saking dekatnya beliau kepada Allah. Jadi sekali beliau melihat dari jendela, apakah para sahabat sudah sholat atau belum, saking beratnya penyakit beliau. Jadi sahabat masih lama menunggu Pak, dan terakhirnya Nabi menyuruh atau memerintahkan supaya Abu Bakar menjadi imam sholat, pengganti beliau, jadi imam. Di riwayat itu disebutkan tersadar lagi Nabi, atau kembali lagi Nabi memperhatikan dan merasa ada sedikit kekuatan, beliau pun meminta supaya Sayyidina Ali di sebelah kanan atau sebelah kiri, Sayyidina Fadl anaknya Abbas di satu sisi, supaya memapah atau menjadi topangan Nabi kita berjalan. Jadi itu bayangkan kalau kita belum sempat sesakit itu Pak, kita lapangnya sebenarnya, kaki kita kuat, tentu saja sangat-sangat tidak layak kalau kita tidak berusaha untuk sholat berjemaah. Nah itu tadi, cuman konteks hukum harus dijelaskan, kenyataan hukum harus dijelaskan. Fardu kifayah di mazhab kita pendapat yang paling kuat, satu pendapat sunat muakkad, di mazhab Maliki sunat muakkad, di mazhab Hambali fardu ain. Kalau Imam Bukhari macam mana Pak? Imam Bukhari lebih condong berpendapat ke mazhab Hambali Pak. Meskipun banyak pendapat Imam Bukhari itu mirip dengan mazhab Imam Syafi'i dengan kita, Sahih Bukhari. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, tetapi dalam solat berjemaah beliau lebih condong berpendapat fardu ain. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi di kitab Imam Ghazali itu disebutkan, kemudian solatlah bersama imam berjemaah solat zuhur tadi. Setelah selesai solat, maka hendaklah kamu kerjakan antara zuhur dan asar itu. Yang pertama disebutkan beliau adalah ta'allumi ilmin nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau pelajar ya pelajar, misalkan kalau kita misalkan kalau pekerjaan dilihat saja Pak. Kalau tidak mencari ilmu yang bermanfaat, disebutkan di situ aus-sa'yin fi hajati muslimin, berusaha menunaikan hajat seorang muslim, orang lain, membantu orang lain atau menjenguk orang sakit. Selanjutnya disebutkan di situ au qiraati Qur'anin, atau membaca Al-Qur'an dan zikir. Yang keempat au sa'yin fi ma'ashin litasta'ina bihi ala dinik, atau Anda bekerja untuk mendapatkan nafkah yang dapat menopang agama Anda dan keberlangsungan hidup Anda. Jadi ada 4 Pak yang perlu diisi waktu kita antara zuhur dan asar itu. Kalau memang lapang waktu bagi yang pensiun, misalkan sudah pensiun, maka bolehlah memilih yang tadi itu, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Sekarang zaman sudah canggih, berbagai media bisa dipergunakan, atau kalau lebih bagus digurukan ilmu itu Pak. Kalau digurukan lebih berkah dan lebih paham kita. Contohnya tajwid, ada beberapa ilmu harus digurukan. Contohnya tajwid. Kalau cara membaca Al-Quranul Karim, kalau kita hanya baca saja, dia kurang tepat nanti. Ada dia digurukan. Contohnya kita tasmi'kan, kita perdengarkan bacaan kita kepada imam misalkan, atau yang lain.
Kalau tidak itu difokuskan nanti membantu orang lain, apalagi yang berlebih rezeki misalkan, kalau terasa hati sudah mulai keras Pak, pertandanya itu malas, mulai malas beribadah, atau yang kedua susah masuk pengajaran atau nasihat, maka dianjurkan kita melembutkan hati dengan beberapa cara, termasuk mengunjungi kuburan, mengunjungi Pak, ziarah kuburan, mengunjungi macam sahabat kita pula. Jadi menziarahi kuburan, itu melembutkan hati. Menengok orang sakit. Jadi saya pernah ingat pesan tuan guru kita. Jadi beliau sampaikan diusahakan sekali seminggu itu ke rumah sakit. Saya berpikir Pak, kenapa harus ke rumah sakit sekali seminggu gitu? Rupanya beliau ingin mendidik murid-muridnya supaya melembutkan hati dan supaya bersyukur. Jadi kalau bisa saja memang kalau kita berbulan-bulan tak ke rumah sakit Pak, tak terasa bagi kita nikmat bisa berjalan kaki kita. Tak terasa kita menganggap biasa-biasa saja nikmat yang ada di fisik kita. Setelah ke rumah sakit, oh ya Allah, suara jeritan banyak di sini. Dan yang selanjutnya ada orang yang tak bisa berjalan kaki lagi, stroke dia. Ya Allah, ini orang dia tidak bisa. Kalau bisa memang sekali seminggu sangat bagus sekali. Tapi jangan di ruangan yang diisolasi, tentu saja itu dilarang sekarang Pak ya. Di ruangan lain saja. Jemaah yang dirahmati Allah itu tadi. Atau yang ketiga membaca Al-Quran atau zikir. Jadi membaca Al-Quran ini menarik Pak. Di bulan Ramadan ini memang syahrul Quran. Bisa kita naik tarapkan bacaan Al-Quran itu, tidak hanya sebatas mengejar khatam saja Pak. Jadi kebiasaan kita memang di zaman sekarang ini, tadarus kita ini lebih condong mengejar khatam. Jadi kalau seandainya bisa ditingkatkan sedikit, tidak hanya mengejar khatam saja. Mengejar khatam bagus, banyak membaca Al-Quran, tetapi lebih naik taraf lagi, mulai memperbaiki tajwid panjang pendek. Justru kalau misalkan berlalu di Ramadan itu Pak, ada satu hal pertambahan ilmu dalam Al-Quran di diri kita, maka kita beruntung. Contohnya sebelumnya mungkin kita ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, beberapa huruf atau panjang pendeknya belum atau kurang tepat misalkan. Dengan lewatnya Ramadan kita belajar di situ Pak, kita melatih diri kita untuk dapat membacanya dan memperbaikinya. Jadi sebenarnya tadarus itu yang paling bagus begitu. Tapi jaranglah memang menerapkan ini, karena tadarus itu saling belajar. Darasa yudarisu itu artinya tadarasa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tapi kalau satu misalkan, kadang ada memang kebiasaan di tengah masyarakat kita begitu. Oh, saya nanti kalau itu malu pula saya nanti, dan bacaan saya yang kurang. Tidak Pak, kalau dalam Al-Quran tidak ada gengsi. Dulu beberapa ayat saja, ada yang hafal beberapa surah saja, ada yang memang dia hafal Al-Quran. Jadi itu bukan hal yang aib bagi para sahabat, karena tujuannya semuanya itu tadi. Yang ketiga, yang keempat, kalau tidak mencari nafkah, jadi disesuaikan saja dengan realita hidup kita. Kalau memang antara zuhur dan asar misalkan masih bekerja, maka difokuskan bekerja itu, tinggal diniatkan supaya yang dicari itu, rezeki itu dipergunakan untuk menopang agama kita. Apatah lagi di zaman sekarang memang Pak, umat Islam sepatutnya jangan terlalu zuhud. Zuhud itu sebenarnya hakikatnya para ulama menyebutkan, Anda jadikan harta itu di tangan Anda, bukan di hati Anda. Harta itu Anda yang memanage, yang mengaturnya, bukan dia yang mengatur Anda. Itu sebenarnya hakikat zuhud. Kalau hanya model pakaian saja, compang-camping misalkan, rambut tidak disisir dan tidak rapi, itu bukan zuhud yang sesungguhnya. Bukan zuhud yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu adalah harta itu tidak mengatur orang, tapi oranglah yang mengatur harta itu. Kalau sempat
pekerjaan atau harta itu yang mengatur kita, Pak. Benarlah ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sempat harta kalian atau profesi kalian dan anak cucu kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Sebab itu datang di dunia dan hilang sirna di dunia. Yang kekal abadi di akhirat adalah mengingat Allah itu. Mengingat Allah itu maksudnya adalah solat terutama. Tapi banyak masyarakat Islam kita sekarang, Pak, sangat bersemangat, dia bekerja misalkan, sempat solatnya tinggal, kurang mengindahkan solat, kurang mengindahkan solat. Tapi kita tidak menunjuk hidung. Coba perhatikan, kalau waktu subuh itu berapa persen lah kita masyarakat Islam ini yang ke masjid. Kita baik sangka mungkin orangnya sholat di rumah, mungkin 4 atau berapa, kira-kira 1900-an lah. Jadi 1990-an. Jadi beliau Islam ini sebenarnya banyak pendapat, sebenarnya itu jangan justru dikambing hitamkan agama kita, Pak. Bukan agama dari segi kebersihan pun sekarang sudah wajib 3M, cuci tangan dan seterusnya. Sebelum ada itu pun virus ini, Pak, kita sudah bersih, kita sudah berwudu, cuci tangan dulu terlebih dahulu dan seterusnya. Sebelum ada anjuran itu pun, yang sayangnya itu kita kurang menerapkannya. Jadi kata beliau itu, kenyataan yang kita jumpai misalkan kurang maju kita di berbagai muslim, aktivitas itu mulai subuh dia sudah beraktivitas, apalagi dia mandi dulu. Kalau kita tengok orang-orang tua kita dahulu, dia bangun waktu jam 4 misalkan sudah ke sungai. Kalau kita di kampung, Pak, begitu deh, sudah ke sungai dia, nanti naik tangga 100 tangga, turun tangga dulu 100, baru nanti pulangnya naik tangga 100. Orangnya sudah beraktivitas, dia pergi ke kebun menderes karet dia, pulang nanti jam 10 dia sudah pulang, sudah santai dia, Pak, dia kerjakan, dia buat kerajinan tangan dan seterusnya. Itu yang sudah mulai hilang di tengah kita, Pak. Justru sekarang kita muslim ini sudah ikut-ikutan, jam 10 baru buka, jam 10 baru beraktivitas. Malamnya itu jam 12 baru tidur. Sebenarnya itu terbalik. Al-Quran mengatakan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan, Allah menjadikan malam itu sebagai pakaian tempat istirahat, siang hari itu untuk aktif mencari nafkah. Sebenarnya ini Islam, Pak, tapi kita memang harus berusaha. Kalau kita menerapkan Islam ini, saya yakin insyaallah kita akan kembali ke posisi Islam yang sesungguhnya. Jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa itu dulu yang dapat kita sampaikan, mengisi atau bimbingan ibadah atau bimbingan Islami, mengisi waktu antara zuhur dan asar. Kira-kira demikian, mudah-mudahan di Ramadan ini. Dan terakhir, sebelum saya lupa, setelah masuk waktu asar, maka usahakanlah sholat sunat qabliyah asar 4 rakaat. Itu ada hadisnya. Ustaz, yang masyhur kan sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Ini ukuran paling minimal dalam ini, hadisnya riwayat Imam Bukhari. Kalau ingin tambah, tambahlah menjadi 12 rakaat. Setelah zuhur, sebelum zuhur 4 rakaat seperti yang kita jelaskan itu. Kalau lebih semangat lagi, tambah lagi sebelum asar 4 rakaat. Ada hadis Nabi kita riwayat Imam An-Nasai dan At-Tirmidzi, doa Nabi kita, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'a. Ini penyemangat kita salat sunat qabla asar. Semoga Allah merahmati salat sunat qabla asar 4 rakaat. Cara pelaksanaannya boleh 2, boleh 4 rakaat sekaligus, boleh 2, boleh 2. Niatnya usolli sunnatul asri qabliyatan raka'atain lillahi ta'ala. Yang penting dalam hati, kalau ucapannya itu sunat. Kalau saya tak hafal itu, Ustaz, tidak apa-apa, dalam hati yang penting diniatkan, sengaja aku salat sunat qabliyah asar 2 rakaat salam. Setelah itu nanti 2 rakaat lagi seperti itu. Itu yang paling afdal. Kalau seandainya sekaligus dia buat 4 rakaat, Pak, sahkah itu? Sah.
sah dia. Tapi yang paling bagus dua-dua rakaat. Itu ada hadis Nabi kita tadi, semoga Allah 4 rakaat sebelum asar. Jadi itu penting sekali Pak. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan doa Nabi, meskipun beliau sudah wafat, sampai sekarang itu saja Pak, maka hendaklah melakukan sholat sunat qabla asar 4 rakaat. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dapat kita amalkan apatah lagi di Ramadan ini. Saya rasa demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih perhatian. Mohon maaf kekurangan. Mana tahu ada yang hendak khususnya untuk imam dalam hal imam yang atau baik mi'liyah maupun qauliyah. Bagaimana sikap imam yang bakal mi'liyah ketika sujud dan rukuk? Sebab hari ini kan tidak didengar oleh makmum. Yang untuk qauliyah, yang itu untuk imam. Ya. Kemudian untuk makmum, naibul imam, imam yang belakang itu. Ya. Bagaimana sikap makmum nanti imam ini apabila imam itu bakalnya di mi'liyah atau qauliyah? Kalau mi'liyah pun pasti kita jadi yang untuk fikih sholat yang sujud, kita ketahui bahwa ketika sesuatu menghalang jidat ketika sujud, sering kita mengatakan bahwa mungkin tak sah atau mungkin ada kurang sempurna. Kalau sah saja itu menghalangi saya. Pertanyaan saya, bagaimana jika kita memakai peci yang posisinya begini untuk jidat, atau rambut yang jatuh ketika sujud? Apakah disamakan dengan selendang ini tadi menghalangi atau bagaimana? Maksudnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikih salat banyak memang di keseharian kita yang sering berkenaan dengan kita dalam salat. Jadi bagus. Begini, yang pertama Pak, kalau berkaitan dengan yang batal dalam salat imam, ketika sujud atau rukuk misalkan tidak diketahui. Jadi begini, imam itu mempunyai al-imamu dhaminun. Imam itu adalah penjamin, jadi diamanahkan. Imam itu mempunyai amanah besar untuk sahnya solat dirinya dan jemaahnya. Jadi kalau dia merasa dia batal misalkan, wajiblah dia nanti sampaikan kepada makmumnya. Contohnya ketika sujud dia Pak, ketika sujud mohon maaf dia buang angin, nah ini otomatis batal solatnya. Jadi karena itu hal manusiawi dan hukum fikih telah mengatur. Langsunglah dia nanti mengarah ke naib atau yang di belakang dia ini. Makanya dianjurkan orang yang paham di situ Pak. Orang yang paham setidaknya hukum sholat dan sholat berjemaah. Nanti kalau imam sewaktu-waktu batal darurat misalkan, dia tidak heran lagi. Jadi mohon maaf kalau masyarakat kadang yang dia tidak paham datang imam nanti dipegang pundak makmum ini, tak mau makmum itu pula tengok Pak. Kalau yang paham dia pasti, kalau yang paham nanti imam ini wajib dia menyampaikan ke makmum di belakangnya sebagai penggantinya, tolong lanjutkan ke depan, saya batal wudu. Seperti itu bukan aib Pak, bukan aib. Makanya sebenarnya bagusnya masjid, tapi tidak diwajibkan ya. Kalau masjid itu misalkan ada pintu keluar bagi imam. Selanjutnya di hukum fikih mulai dahulu disebutkan ada pintu. Bagi jemaah dianjurkan secepat mungkin datang sholat Jumat. Tapi bagi imam menjelang khutbah baru dia masuk. Makanya misalkan imam batal, maka dia melalui
khusus untuk imam. Jadi bolehlah dia nanti menepi dan dia lewati jemaah yang itu, tidak harus dibatalkan sholat tersebut. Tidak mesti harus dibatalkan sholat tersebut, Pak ya. Langsunglah yang di belakang ini, waktu sujud nanti dia sujud, setelah itu dia bangkit dari sujud menggantikan imam tersebut. Jangan dibatalkan sholat. Apakah batal sholat makmum? Tidak. Sama konteksnya kalau imam misalkan meninggal dunia atau jatuh sakit, begitu juga. Nanti sebagian mengurus yang sakit, imam yang sakit ini, ataupun yang katakanlah meninggal dunia misalkan, Pak, itu tak mustahil. Bisa saja banyak orang misalkan meninggal dunia saat sujud dia, Pak, waktu yang sangat bagus sekali dia menghadap kepada Allah dan meninggal dunia di saat yang mulia. Jadi itu nanti jangan dibatalkan sholat orang semua, tidak boleh, karena itu hak kewajiban kita kepada nanti yang menanganinya. Sebagian lagi melanjutkan sholat, harus dilaksanakan, melanjutkan apa yang dikerjakan oleh imam. Kalau saat ruku misalkan, maka digantikannya mulai dari ruku itu. Saat sujud dia menjadi memposisikan imam, menggantikan imam tadi itu ketika sujud, dan seterusnya. Jadi kalau qauli, memang sholat ini terbagi dua. Ada yang membatalkan dari segi qauli, ada yang membatalkan dari segi fi'li. Kalau tambahan kita sudah tahu, misalkan menambah rakaat imam, atau memang memposisikan diri siap kapan saja kalau imam batal misalkan atau lupa. Lanjut, sudah rakaat tambahan, tidak boleh lagi makmum ini mengikuti imam dalam konteks yang salah itu. Dapat dipahami, Pak ya? Jadi duduk saja. Dia ada dua pilihan. Duduk saja sambil menunggu imam ruku, sujud dan seterusnya, salam imam baru dia salam. Dia tunggu. Itu yang paling afdal. Tapi tidak dia ikuti yang kelima tadi kalau sudah yakin, Pak ya. Selanjutnya, atau dia pilih yang kedua, dia mufaraqah, memisah diri dari imam, dalam artinya, ya Allah, saya berpisah dari imam inilah, saya keluar dirilah dari berjemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai dia tasyahud, salam dia tak tunggu imam lagi. Tapi ini sebenarnya mengurangi pahala berjemaah, karena bagi imam meskipun dia 5, Pak, dia tidak batal sholatnya. Dapat dipahami, Pak? Kalau memang dia yakin 100% yang dia kerjakan, dia baru 3 rakaat misalkan, dia baru menuju yang keempat, meskipun orang sudah banyak, subhanallah, Pak Ustaz, iya. Jadi posisi imam itu sedikit berbeda dengan makmum. Cuma yang dirahmati Allah, kalau misalkan imam itu batal dari qauli, sudah jelas, misalkan dia tidak sah dan banyak salah jelas misalkan, maka ini bagi, sebenarnya kalau imam itu dia bacaannya kurang fasih, bagi makmum yang sejenis dengan dia kemampuannya, dia tetap sah. Tapi bagi imam yang qari, yang fasih, itu yang tak sah, Pak. Jadi ini catatan penting tuh. Jadi dilanjutkan saja, nanti yang qari itu silahkan, kalau dia misalkan jelas-jelas sang imam baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, dan seterusnya macam, Pak ya. Itu bukan kita merendahkan sang imam, tidak. Cuman dalam posisi imam ini bukan sembarangan, dia mesti harus diusahakan standar hukum yang berlaku itu diterapkan. Jadi kira-kira itu, Pak Ustaz, yang pertama tadi. Yang kedua hampir sama juga ya, penghalang jidat. Jadi memang yang biasa kita dengar mulai dari dulu, asalkan jidat dia tertutup secara total, itu nanti tidak sah sholat. Jadi wallahu a'lam, apakah diwajibkan harus menyentuh kulit kita langsung ke lantai itu? Karena anggota sujud berapa, Pak? 7. Jidat, 2 tapak tangan, 2 lutut, jari kaki, atau ujung jari jemari kaki kita. Jadi yang 7 ini wajib sujud, benar-benar ke tempat sujud kita. Memang di mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu diperinci, Pak, agak sedikit diperinci. Artinya kalau nanti anggota atau benda ataupun pakaian yang ikut terus dengan orang yang sholat itu bukan yang diletakkan di tempat sujud, menghalangi, maka itu nanti dikategorikan menghalangi sujud tersebut. Contohnya syalnya, Pak ya. Syalnya itu
menutup jidatnya dan seterusnya. Tapi terus terang Pak, saya sampaikan, saya belum menjumpai dalil ini. Apakah itu memang benar-benar membatalkan? Tetapi yang masyhur di mazhab kita seperti itu. Jadi mohon izin saya akan coba kaji lebih dalam lagi apakah itu memang membatalkan. Kalau di mazhab Hambali tidak, Mbak. Kalau di mazhab Hambali seingat saya jelas, mereka meskipun terhalang, yang penting fisik dari yang anggota 7 tadi itu sujud ataupun diletakkan di lantai atau tempat sujud. Nah, meskipun ada penghalangnya, katakanlah rambut dia, katakanlah, karena wanita misalkan wanita di Arab, di Mekah Al-Mukarramah atau di Arab Saudi, mereka itu biasanya pakai cadar, Pak, tertutup total, kecuali mata dia. Jadi ini tidak membatalkan bagi dia, tetap sah sholat orang yang seperti, berarti kalau dia sujud wajah dia atau kening dia itu tidak langsung kulitnya itu ke tempat sujud, terhalang. Itu di mazhab Hambali. Jadi kalau kita tengok dari situ, wallahu alam, mazhab Hambali berpendapat itu tidak menghalangi. Jadi terus terang coba saya kaji dulu, Pak, insyaallah kalau saya dapatkan nanti saya chattingkan ke Ustadz Ali Nahar. Tidak seluruhnya yang kita ketahui. Jadi ini terus terang lama saya perhatikan ini satu persoalan ini, dan saya belum menjumpai dalilnya. Kenapa di mazhab kita itu disampaikan seperti itu? Misalkan kalau ada orang kopiahnya begini, total tidak menyentuh lagi kulitnya ketika sujud, padahal sebenarnya lutut kita kan dia tertutup juga. Apakah karena alasan itu aurat? Bisa saja dapat diterima. Jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulannya itu coba saya kaji, kalau saya dapat nanti saya akan kongsikan insyaallah. Ada lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah atau kita cukupkan? Silakan, Pak. Bagi yang ada hajat sudah tidak kita halangi. Muzakarah ilmu. Oh, zakat fitrah. Baik, Pak. Zakat fitrah ini kan kita keluarkan makanan pokok. Sementara yang kita alami sekarang ini banyak yang zakat fitrah dengan uang. Gimana? Baik, menarik, Pak. Saya pun pernah tulisan, Pak, dikirimkan di WA saya tak tahu nama orangnya awalnya, lalu tiba-tiba dikirimkan ke WA, itu tulisannya zakat fitrah itu tidak sah dengan uang. Langsung gitu ke Pak, dan itu disampaikan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti kerajaan Arab Saudi dahulu, Pak, tapi sudah meninggal dunia beliau, almarhum rahimahullah. Jadi begini, jemaah yang dirahmati Allah, yang berpendapat tasihhu zakatul fitri bil qimah, sah zakat fitrah dengan harga, artinya dengan uang, dihargakan zakat fitrah. Pada dasarnya zakat fitrah makanan pokok, dihargakan itu lalu dibayar dengan harga itu atau uang, itu sah menurut mazhab Hanafi, Pak. Bukan cuma mazhab Hanafi saja, kita persokong tuh dalam, makanya ada satu ulama besar, Syekh Yusuf Qardawi, terkenal. Beliau menulis buku Fiqhuz Zakah, itu 600 lembar lebih, itu, Pak, besar. Saya rasa tidak ada kitab fikih tentang khusus zakat sebesar itu sampai sekarang, Pak. Dan itu sudah diterjemahkan di seluruh dunia Islam, itu memakai. Justru di negara kita pun alhamdulillah dulu zakat profesi tidak ada, tapi sekarang itu sudah diterapkan. Di instansi-instansi pemerintahan pun kalau saya salah itu sudah ada, Pak, ya, dipotong dia zakat profesi. Itu diambil dari pendapat beliau di kitab tadi itu Fiqhuz Zakah. Alhamdulillah. Jadi cuma yang dirahmati Allah, itu disebutkan dalam kitab Fiqhuz Zakah itu. Saya ada kitabnya agak besar, Pak. Kalau Bapak ingin lebih detail masalah zakat, kalau lebih rezeki belilah terjemahannya. Ada terjemahannya tuh, bahasa kita, bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Arab. Jadi di kitab tersebut disebutkan bukan cuma mazhab Hanafi. Imam Hasan Al-Basri, itu tabi'in, muridnya sahabat, ulama yang sangat hebat sekali. Beliau berpendapat juga seperti itu. Imam Zufar, ulama besar juga, beliau berpendapat seperti itu. Pemimpin umat Islam yang adil dahulu namanya Umar bin Abdul Aziz, yang terkenal. Beliau juga berpendapat seperti itu dan menerapkan ketika dia jadi pemimpin umat Islam, dia menerapkan itu, Pak.
boleh dengan dibayar pakai al-qimah, harga atau uangnya. Jadi kalau dikatakan tidak sah, itulah yang kita sebutkan tadi, tidak boleh mengklaim secara sepihak dalam bab fikih. Kalau dikatakan tidak sah, padahal ulama sudah ada dan dalilnya ada. Dalilnya itu aghnuhum fi hadzal mithli hadzal yaum. Hadis Nabi kita. Buatlah mereka fakir miskin itu merasa cukup di hari ini. Maksudnya hari Idul Fitri. Maksud merasa cukup, terpenuhi kebutuhannya, itu tidak mesti harus hanya dengan makanan pokok saja. Justru ulama mengkaji, dan itu banyak dalilnya, Pak. Ada beberapa hadis disebutkan dari segi disebutkan, dibeberkan pengarang kitab tadi itu, saya tidak hafal semua dalilnya, Pak. Tapi kesimpulannya tidak mesti harus dengan makanan pokok kalau untuk memberi kecukupan ataupun biaya kepada orang fakir miskin. Tapi dengan seukuran zakat itu. Yang jadi sedikit perbincangan itu, mazhab Hanafi mereka berpendapat boleh dengan kita. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i berpendapat tidak boleh memang dengan uang. Secara umum jelas kita sampaikan tuh, Pak, harus dengan makanan pokok. Kalau kita ini beras lah, dan itu ukurannya 2,5 memang. Kalau di mazhab Hanafi mereka hampir 3, Pak, 3 kilogram. Jadi kalau lebih bagusnya, lebih hati-hatinya, lebihkanlah ukurannya itu. Namun itu lama kita teliti itu, Pak. Sempat Baznas Kota dulu salah Pak Muktapin masa waktu itu apanya, komisionernya, mengajak kita dan berbincang bersama. Karena Jawa Timur kalau saya tidak salah MUI-nya tahun 2008 kalau saya, mereka memfatwakan itu harus 3 kg, dianjurkan 3 kg, karena mazhab Hanafi berpendapat ukuran itu. Yang mengatakan tadi dengan sah Hanafi dong, jangan mazhab Syafi'i ukurannya belanya. Itu cara pengambilannya. Jadi yang paling bagus, jemaah yang dirahmati Allah, kita lebihkan. Misalkan 2,5, buatlah 3 kg. Tetapi seandainya saya tetap bayar 2,5, Pak Ustaz, sahkah atau tidak? Tetap sah dalam pandangan hukum fikih, karena di Fiqhul Islami itu tadi, kita Fiqhul Islami karangan Syekh Yusuf Qardawi itu disebutkan ukurannya itu sebenarnya 2,5 itu sudah lebih. Beliau itu sebenarnya 2, sekian, tapi tak sempat 2,5. Tapi 2,5 itu sudah sah menurut pandangan beliau dan penghitungan 4 mud, karena satu, kata orang Melayu dulu, satu gantang beras, atau 4 mud. Jadi itu sudah diteliti oleh para ulama berapa sebenarnya satu gantang itu resminya. Kalau menurut pengkajian Syekh Yusuf Qardawi itu tidak sempat 2,5, makanya sah dalam pandangan hukum fikih. Jadi itu tidak dipolemikkan lagi, Pak, tidak mesti harus diperbantah. Yang paling bagus lebihkan. Kalau seandainya 2,5 pun tetap sah, sebab tadi di kitab itu ada. Kalau ada yang mengatakan itu tidak sah, kita sampaikan sebagian ulama mengatakan begitu, Pak, tetapi seolah yang lain tidak sah. Sebab bahkan kalau Syekh Yusuf Qardawi dan beberapa ulama berpendapat lebih bagus dengan uang, meninjau, lebih mudah itu untuk transaksi sekarang. Banyak, Pak, fakir miskin kita itu kalau dikasih beras, sudah banyak beras dia di rumah, dia jual. Nanti kalau dia yang jual murah, karena biasanya begitu. Kalau hanya beberapa kilogram saja dia jual, nanti ke penjual beras lagi, toko beras itu akan murah. Tidak asalnya lagi, tidak harga asal lagi. Jadi kalau beras kita tumpuk di rumahnya, nanti dia butuh baju, dia butuh sandal, dia butuh yang lain-lain. Kalau uang langsung itu lebih mudah. Jadi itu pandangan ulama kita itu, Pak. Makanya beliau Syekh Yusuf Qardawi, saya sangat setuju sekali pendapat seperti itu. Beliau mengatakan walladzi yatarajjahu li, pendapat yang paling tarjih, yang paling kuat menurut saya, kata beliau. Dan ulama banyak menyetujui itu, Pak. Hampir seluruh dunia itu kita fikih jadi rujukan. Bahwa, dan yang kedua dari segi operasional pun, kalau ditumpuk di masjid kita misalkan zakat fitrah, Pak, banyak sekali itu, nak mengantarkan itu perlu kos lagi, perlu satu kos biaya lagi. Kalau hujan turun misalkan, kena pula beras itu, nanti rusak pula. Jadi banyak pertimbangannya.
banyak pertimbangannya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulannya sah tadi itu menurut mazhab Hanafi, Imam Zufar, Hasan al-Basri, Umar bin Abdul Aziz. Ini bukan orang sembarangan, Pak. Tabi'in, muridnya para sahabat dan ulama-ulama besar. Jadi tak boleh dikatakan itu tak sah. Kalau tak sah berarti tidak menghormati ulama seperti itu. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, saya pun pas saya nampak itu la ilaha illallah, jangan sekaku itu, tak boleh. Karena kalau perbedaan pendapat, kalau masih fikih lain tauhid. Kalau tauhid, itu solat zuhur itu 5 rakaat tuh. Nah, kalau itu dah jelas. Nanti orang yang begini pasti dipanggil MUI. Dan nanti diminta taubat. Kalau tidak dilabelkan dia nanti itu, Pak, sesat misalkan. Tapi kalau masih dalam perbedaan pandangan fikih, sama-sama ada dalilnya, tak boleh kita pendapatmu, boleh asalkan ada dalil hukumnya yang jelas. Terima kasih jemaah yang dirahmati Allah. Kira-kira demikian dulu mungkin. Tapi saya mohon izin nih, kalau saya bisa pulang kampung, saya tak buat kata-kata mudik lah, pulang kampung. Saya mohon izin, Pak, kalau Selasa yang akan datang mungkin saya tidak bisa mengisi lagi, Pak Pengurus, Pak Imam, Pak Ustaz. Sebab saya usahakan kalau bisa tanggal 30 saya sudah balik kampung dulu. Karena orang bukan mudik ya. Mudah-mudahan lah masih bisa menaiki kapal dan dipenuhi syarat-syaratnya nanti. Mudah-mudahan masih bisa, amin ya rabbal alamin. Saya rasa kira-kira demikian. Makasih perhatian. Saya pun nak pulang bukan karena apa, Pak, karena nak berbakti kepada ayah ibu, karena diperintahkan pulang kampung. Jadi saya harus wajib mengikuti itu. Kira-kira demikian. Makasih perhatian, mohon maaf kekurangan. Kita sudahin kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.